marah seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja, banyak nanti akhirnya menjadikan menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk. Kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Kalau dia itu hobinya itu mikirnya buntu, nanti masuknya di jantung. Oh, mikirnya buntu? Bukan, cara mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal, jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah, nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat rentan. Mudah pecah gitu. Mudah pecah seperti itu. Nah, itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah. Karena nggak mungkin pembuluh darah dipecah itu karena diketok gitu. Karena di dalam lagi. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus difikirkan. Kenapa pecah? Nah, yaitu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah, pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak, sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan, jadi rentankan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel diem ya, nyumbat itu nanti sehingga dia terkena stroke seperti itu, atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glaukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta, bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar dan sebagainya, sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya, kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah, ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah, inilah pangkal, inilah emboknya ceritanya teman-teman dokter itu, emboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah, di situ juga sudah diceritakan dalam hadis bahwa jangan marah bagimu surga, itu benar. Dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk menjadi tidak percaya. Bukan hanya dia itu tidak percaya. Oh, nggak percaya. Basicmu apa? Nggak punya. Oh, itu berarti dia hanya omong doang. Walaupun dia seorang ustadz, nggak boleh. Dia harus punya dasar, ya, punya dasar. Seperti itu, karena saya sendiri bercerita begini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana, ya, kanker itu dari mana. Ada ustadz itu yang cerita itu kanker itu gara-gara tidak bisa menyusui anaknya. Ustadz cerita karena penelitian orang-orang pintar, kan gitu. Tidak seperti itu, kan gitu. Kanker itu yang memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia umpamanya di 50 ke atas biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45, relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar, setelah ditanyain ya memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau dia sakit, pasti ke rumah sakit, nggak mau taubat kepada Allah Ta'ala, dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa, jadi kenapa harus istighfar, kan begitu juga. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang
Muslim yang dia sakit, dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah dia selamanya sampai meninggalnya, dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah. Jangan suuzon. Banyak teman-teman yang dakwah itu mengajak untuk tidak suuzon, tetapi tidak paham suuzon itu yang bagaimana. Dampak dari suuzon itu apa? Nggak akan tahu. Kalau saya boleh cerita, dampak suuzon itu pusing sebenarnya. Oh, itu awalnya itu pusing? Itu awalnya pusing. Kalau suuzonnya plus marah, nah, nanti lama dan itu dikerjakan terus-menerus, nanti muncul tumor. Dari sisi mana dia marahnya? Dia lihat orang nggak cocok marah, dia lihat mikir nggak cocok marah, akhirnya kan orang kok senengannya begini-begini. Nah itu kan suuzon terus dia. Akhirnya muncullah tumor di belakang matanya atau di otak kecilnya atau di mana. Nah ini sama seperti itu. Nah ini harus kita ketahui bahwa sebenarnya Al-Quran juga menjawab tentang kesehatan. Al-Quran itu menjawab tentang kesehatan. Allah menyuruh tidak boleh suuzon, Allah menyuruh untuk tidak gibah pun seperti itu. Unsur gibah itu tidak hanya dosa, unsur gibah itu ada juga penyakitnya. Seperti itu. Penyakitnya apa? Ya berlendir di sini. Itu gibah ada, kemudian emosional, kalau ngomong ada penekanan juga berlendir, hampir sama-sama. Tinggal dia dilihat dari cara bicaranya aja. Seperti itu. Orang yang dia itu kalau marah diem, itu nanti kalau dia sakit ini seperti tercekik. Nah kalau udah tercekik dia merasa ada yang nyantet. Nah kan lucu. Iya. Nggak harus disantet itu tercekik itu. Kalau dia itu bicaranya kalau marah diem, dia nanti kalau sakit tercekik di leher. Kayak ada yang nyekik. Ini saya ada yang nyantet. Nyantet siapa? Kalau ketemu sama saya kan jujur saya cerita. Tapi kalau ketemu orang-orang lain tuh penyembuh itu kan, wah ini santet ini, baca-bacain. Enggak, kalau saya mah jujur. Kalau saya lihat orangnya, cara bicara, kemudian kalimat yang dia ucapkan, itu kan tahu bahwa, oh ini kalau marah diem ini. Nah itu, kalau dia udah marah diem, akhirnya saya tercekik, Ustadz, ini udah berapa 6 bulan ini tercekik gitu. Kalau malam apalagi tercekik. Mulai kapan tercekik? Khususnya kalau malam hari. Tapi kalau sudah mulai jam-jam di atas Isya itu mulai tercekik. Memang benar. Itu kan biasanya sihir. Enggak kalau saya. Gitu. Ringan kalau saya. Nah, kalau dia bilang kalau mulai habis Isya tercekik, apalagi malam hari itu, santai saya. Habis Isya suaminya datang dari kantor. Malam hari suaminya tidur di sebelah. Jadi kalau dia merasa tercekik berarti hubungannya dengan suaminya. Saya tinggal tanya, marah sama suami Bu akhir-akhir ini? Baru dia, iya Ustadz, habis suami saya. No, kan bener? Iya, setelah Bu jangan marah lagi sama suami, mau nanti sambil minta maaf ini nggak boleh begini-begini, mau ya dia mau, hilang langsung yang nyekik di sini, selesai. Kan nggak perlu harus dengan sihir yang kata mereka itu selalu sihir. Enggak, saya tidak berbicara tentang sihir, saya tidak selalu berbicara tentang jin. Seperti itu. Walaupun yang nyekik itu jin juga. Tapi dari sifatnya. Sifat yang mana? Marahnya diem. Kalau marah diem itu ya begitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan marah. Paling tidak minim itu kalau marah terus itu ngomel terus jengkel tuh tensinya tinggi lah. Nah itu kalau sudah tensi tinggi, nanti kalau kan ada nih dokter itu ada seorang penderita yang tensi tinggi sejak kapan? Sejak umur berapa kalau saya tanya? Sejak umur 35 saya tensinya tinggi Ustaz. Udah langsung tahu saya. Nah marah sama orang tuanya pasti. Oh iya, di bawah 45. Nah di bawah 45. Saya tanya, kamu marah sama ibu sama bapak dulu sejak remaja milih sama bapak. Kenapa? Karena bapak saya tidak ngasih nafas saya. Ada yang begitu. Nah kan marah benar. Disimpan di sini. Iya. Udah mulai hari ini tidak boleh marah lagi sama ayah. Ya saya sudah enggak sih Ustadz, ya dulu berarti harus minta maaf kepada ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena dia sudah minum obat tensi setiap hari. Masih muda tapi dia minum obat tensi itu bisa. Setelah dia ngerti, dia minta maaf sama ayahnya setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, turun tensinya walaupun tanpa obat. Itu cara Islam untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi kan seperti itu. Jadi harus difahami. Memang tidak banyak orang Islam yang paham seperti ini. Kalau orang Islam sakit, suruh baca ini, suruh baca ini. Baca dengan khusyuk pasti sembuh. Ya nanti dulu. Ya, kalau hanya cuma sakit pusing dibacain ya sembuh. Hanya pusing biasa. Coba kalau sudah ada tumor. Coba kalau sudah ada kanker. Coba kalau sudah
macam-macam penyakitnya, gula dalam darah tinggi, tidak bisa. Tidak bisa, karena itu sudah rusaknya organ. Nah, inilah harus kita ketahui bahwa belajarlah tidak marah, belajar beneran. Nanti tahunya setelah di akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia pun akan tahu. Kalau memang tidak marah, dites. Dan nanti biasanya 1 tahun itu sakitnya apa saja mulai turun. Insya Allah sudah mulai turun, tidak pernah sakit lagi, pegel-pegel, tidak pernah sesek, nggak pernah pusing, tidak pernah. Nah itu kenapa? Mencoba untuk tidak marah. Sebenarnya prosesnya memang di situ. Jadi orang stroke itu ya sama, marah yang disimpan, marah tapi diem, disimpan terus sering, stroke lama-lama. Hampir semua penyakit itu awalnya itu dari marah, Ustaz ya? Hampir semua penyakit awalnya dari marah. Hampir semua penyakit yang saya tangani itu memang marah. Mau stroke kayak, mau jantung bengkak, jantung pembuluh darah jantung tersumbat, TBC, bocor, kanker paru, ya jantung bocor semua. Tangan yang nggak bisa diangkat, macam-macam marah. Tangan yang nggak bisa diangkat, saya tanya mana yang sakit sini. Oh, dia merasa hebat, dia bisa melakukan pekerjaan tanpa dibantu siapapun dan dia melakukan pekerjaan itu bisa. Wah itu kan seperti Tuhan akhirnya ya. Iya ini tangannya nggak bisa diangkat. Seperti itu. Rata-rata memang ada kesombongan, ada marah, ada dan sebagainya seperti itu. Makanya kita harus belajar untuk tidak marah, apapun bentuknya untuk tidak marah. Insya Allah seperti itu. Bagaimana caranya ketika misalnya kita tahu ada sesuatu yang akan membangkitkan marah, terus kita supaya tidak jadi marah, itu apa yang paling pertama harus kita lakukan, Pak? Jadi sebenarnya persoalan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi persoalan itu sebenarnya ujian yang harus kita hadapi dari Allah Ta'ala untuk kita agar grade keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala itu meningkat. Selama ini orang Islam itu nggak paham bahwa ujian itu harus diselesaikan dengan cara-cara Islami, bukan dengan eyel-eyelan. Selesaikan dengan cara Islami. Nah, kalau sudah tahu ada persoalan yang menjadikan kita itu bisa terpicu amarah. Amarah itu kan sebenarnya karena banyak hal sehingga menjadikan kita marah. Satu, yang menjadikan masalah itu bawaan kita. Itu pasti kita juga marah. Mau menunjukkan saya itu siapa, saya kan atasan. Ya. Yang kedua, ini sama juga. Yang kedua, kita bodoh dengan persoalan itu. Iya, kita bodoh dengan persoalan itu, marah kok itu bisa. Ayo coba, kamu mampu nggak kalau suatu ketika, bukan suatu ketika, banyak hal nggak yang kamu itu kelihatan biar tidak kelihatan bodoh itu terus marah itu kan bisa itu. Biar tidak kelihatan belakang sering ya. Nah, itu sama. Gitu. Marah yang merasa pandai itu juga sama. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya kita harus paham. Persoalan itu sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya, apa yang kita ikhtiarkan. Kalau jual warung, ujiannya ya pembelinya, ujiannya yang membantu dia, ujiannya yang membantu dia ngeletakin barang, nggak lupa ya dia marah ya begitu-begitu. Itu ada di sekitar mereka itu juga ya Pak Ustadz? Iyalah ya. Iya, tapi ada yang di luar itu menjadikan kita marah ya ada. Jauh. Ini hati-hati ini. Ya jangan harus hati-hati kalau ini. Jauh tapi dekat. Itu bikin marah yang jauh itu. Jangan. Yang jauh bisa bikin marah. Yang jauh itu WA minta transfer, nggak taunya sebelah ada. Ya jengkel lah. ngeri seperti itu. Jadi ujian itu ada di sekitar kita, cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak mampu menyelesaikan dengan agama kita sehingga kita itu marah. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan rusaknya iman seorang muslim itu ya di situ. Marah. Apalagi banyak hal, dia pintar tapi ujub riak bahkan sombong, itu rusaklah imannya dia. Dan banyak hal sebenarnya. Nah ini harus belajar
mumpung Allah masih menitipkan umur, kan seperti itu.